Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan, Dr. Anis Zohriyah MM, serta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Vicky Azkia dan Fitria Arifatul Khotimah. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang pengadaan bahan-bahan pustaka. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Kepada saudari Fitria Arifatul Khotimah, dipersilahkan. Bahan-bahan pustaka. Bahan pustaka juga dapat diartikan suatu pengadaan koleksi yang merupakan di mana proses penghimpunan bahan pustaka yang dijadikan koleksi di perpustakaan hendaknya cocok dengan kebutuhan, lengkap, serta terbitan yang canggih agar tidak mengecewakan pengguna. Pengadaan bahan pustaka merupakan kegiatan memilih, menghimpun, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan bahan pustaka yang sesuai dengan prosedur yang mengatur kegiatan pengadaan bahan pustaka. Berbagai bahan yang akan diadakan menurut Basuki antara lain, pertama karya tercetak atau grafis, contohnya adalah buku, majalah, disertasi, surat kabar, serta laporan. Yang kedua, karya non-cetak atau disebut juga karya rekam, meliputi piringan hitam, kaset video, dan rekaman audio. Yang ketiga, bentuk mikro, contoh seperti mikrofis dan mikrofilm. Yang keempat, karya elektronik meliputi disket, cakram, dan pita magnetik. Selain itu, e-book dan e-journal sudah menjadi karya elektronik yang sangat berkembang dan maju pada zaman sekarang. Ada beberapa aspek yang masuk pada seleksi bahan pustaka, diantaranya adalah otoritas dan kredibilitas pengarang buku, isi dari bahan pustaka berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bidang studi, kecocokan harga, segi bahasa yang baik, kualitas isi dari bahan pustaka, media bahan pustaka yang ditunjuk relevan dengan kebutuhan pengguna, dan fisik buku. Selanjutnya yaitu perencanaan bahan pustaka. Perencanaan bahan pustaka merupakan suatu kegiatan yang diupayakan atau ditujukan agar kemudian bahan pustaka dapat terarah dan terstruktur dengan baik. Dengan diadakannya kegiatan perencanaan untuk bahan pustaka ini, maka kita dapat memplanningkan pengembangan yang dilakukan untuk bahan pustaka. Oleh sebab itu, bahan pustaka harus diatur sesuai dengan prosedur yang sudah direncanakan. Dalam perencanaan bahan pustaka, ada beberapa langkah yang harus ditempuh oleh pustakawan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, inventarisasi bahan pustaka yang harus dimiliki. Menurut Darmono, langkah pertama dalam perencanaan pengadaan bahan pustaka adalah menginventarisasi bahan-bahan pustaka yang harus dimiliki oleh perpustakaan. Yang kedua, inventaris bahan-bahan pustaka yang dimiliki. Langkah kedua dalam perencanaan pengadaan bahan-bahan pustaka adalah menginventarisasi bahan-bahan pustaka yang sudah dimiliki atau sudah tersedia di perpustakaan. Untuk menginventarisasi bahan-bahan pustaka ini, pustakawan bisa berpedoman kepada buku induk perpustakaan. Lalu yang ketiga ada analisis kebutuhan bahan-bahan pustaka. Cara yang dapat ditempuh untuk menganalisis bahan pustaka yang dibutuhkan adalah membandingkan antara inventarisasi bahan pustaka yang harus dimiliki dengan hasil menginventarisasi bahan pustaka yang sudah dimiliki. Yang keempat terakhir yaitu menetapkan prioritas. Menurut Ibrahim Bafadal, ada beberapa hal yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan prioritas, di antaranya 1. Kurikulum, 2. Bakat dan minat, ketiga pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan, yang keempat tingkat usia yang dilayani, yang kelima sumber-sumber pengadaan bahan pustaka, yang keenam anggaran yang tersedia untuk pengadaan bahan pustaka. Baik, terima kasih. Sekian dari materi yang saya paparkan, kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Cara pengadaan bahan-bahan pustaka. Menurut Sutarno, pengadaan bahan pustaka adalah langkah awal dalam mengisi perpustakaan dengan sumber-sumber informasi. Pengadaan yakni suatu kegiatan mengadakan bahan pustaka yang tercetak maupun karya rekam untuk dijadikan koleksi perpustakaan. Terdapat berbagai macam cara untuk mengadakan bahan pustaka di perpustakaan dan umumnya cara yang digunakan adalah melalui pembelian. Menurut Sulistyo Basuki menyatakan bahwa dalam pengadaan bahan pustaka dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama yaitu pengadaan bahan pustaka melalui pembelian. Yang kedua,
pengadaan bahan pustaka melalui pertukaran. Yang ketiga, hadiah, dan yang keempat, keanggotaan organisasi. Sedangkan, menurut Pedoman Perpustakaan Perguruan Tinggi, ada beberapa sistem pengadaan bahan pustaka, yaitu yang pertama, pembelian dan pelangganan. Yang kedua, pengadaan melalui hadiah, dan yang ketiga, hadiah atas permintaan. Inventarisasi bahan-bahan pustaka. Menurut Yuyu Yulia, mengatakan bahwa inventarisasi koleksi bahan pustaka adalah kegiatan pencatatan setiap bahan pustaka yang diterima perpustakaan ke dalam buku inventarisasi atau buku induk sebagai tanda bukti perbendaharaan atau pemilikan perpustakaan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inventarisasi bahan pustaka di perpustakaan meliputi sebagai berikut. Yang pertama, memberi stempel pada buku-buku dengan stempel kepemilikan, inventaris perpustakaan. Yang kedua, setiap bahan pustaka distempel dengan stempel perpustakaan sebagai tanda pengenal. Yang perlu distempel adalah halaman-halaman tertentu seperti halaman judul, halaman tengah atau rahasia, dan halaman terakhir dari buku tersebut. Yang ketiga, buku-buku yang telah distempel dengan stempel perpustakaan perlu juga distempel inventaris yang manual kolom isian, inventarisasi, dan tanggal menginventarisasi. Yang keempat, mendaftar bahan pustaka yang telah selesai diberi stempel. Kemudian, dicatat ke dalam buku induk atau inventaris perpustakaan. Dan yang kelima, bahan pustaka yang selesai dicatat ke dalam buku induk kemudian dikelompokkan berdasarkan pengelompokan yang dipakai di seluruh dunia, yaitu Dewey Decimal Classification, yang digolongkan ke dalam golongan utama. Baik, jadi materi yang telah kami paparkan, kesimpulannya yaitu, pengadaan bahan pustaka adalah upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka juga memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Pemilihan bahan pustaka menyangkut prinsip-prinsip pemilihan bahan pustaka, kriteria pemilihan bahan pustaka, serta alat-alat pemilihan bahan pustaka. Pengadaan bahan pustaka pada suatu perpustakaan sangat penting dilakukan agar perpustakaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan sempurna. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.